Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bu Mada dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok akan mempresentasikan tentang materi statistika dan peluang. Nama anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Rahayu Putri Melani, NIM 18 14 14 005, kedua ada Stererin Elva Yuniar, NIM 18 14 14 013, yang ketiga adalah Cecilia Nau, NIM 20 14 14 043, keempat ada Yosafat Bilar Prastowo, NIM 20 14 14 066. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu statistika. Nah, statistika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan berdasarkan data-data tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang data statistika. Yang pertama ada pengertian data. Pengertian data. Data adalah keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau untuk memperoleh gambaran mengenai suatu kejadian. Bentuk tunggal dari data disebut datum. Ada dua jenis data. Yang pertama yaitu data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan sifat suatu objek dan tidak berbentuk bilangan. Kedua, data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran atau perhitungan dan bersifat numerik atau angka nilai. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu pengamatan langsung, angket, wawancara, dan terakhir membaca buku pengetahuan. Berdasarkan caranya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan mencacah, mengukur, lalu mencatat data dengan turus. Yang ketiga yaitu mengurutkan data. Pada umumnya, data yang kamu peroleh belum terurut. Untuk keperluan penyajian, data tersebut perlu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga dapat diketahui penyebarannya. Untuk contoh sudah ada di makalah. Lalu yang keempat ada populasi dan sampel. Populasi itu sendiri adalah himpunan seluruh objek yang lengkap yang akan dijadikan objek penelitian. Lalu sampel yaitu himpunan bagian dari populasi yang benar-benar akan diteliti. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang pemusatan data tunggal. Ada rata-rata, median, dan modus. Yang pertama rata-rata hitung. Rata-rata hitung sendiri. Rata-rata hitung itu sendiri yaitu jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Biasanya disimbolkan dengan X bar. Nah, rumusnya itu sendiri yaitu jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. Seperti pada ini. Lalu yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Jika banyak data ganjil, maka median adalah nilai data yang terletak tepat di tengah-tengah setelah diurutkan. Nah, jika banyak data genap, maka median adalah nilai rata-rata dari data yang terletak di tengah. Nah, yang terakhir ada modus. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Jika terdapat dua modus, maka itu disebut dengan bimodus. Baik, untuk selanjutnya adalah ukuran pencairan data tunggal. Yang pertama adalah jangkauan suatu data, kedua kuartil, ketiga jangkauan interkuartil, dan keempat simpangan kuartil. Nah, yang pertama jangkauan suatu data. Jangkauan suatu data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Jangkauan data sering juga disebut rentan atau range. Nah, contohnya dapat kita lihat dari PPT ini, yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nah, yang kedua, kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Pembagian kuartil yaitu ada kuartil bawah atau kita sebut Q1, lalu kuartil tengah Q2, kita dapat mencarinya dengan sama seperti mencari median, lalu yang ketiga adalah kuartil atas atau Q3. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di makalah. Nah, kuartil-kuartil suatu data dapat ditentukan dengan cara berikut. Yang pertama, urutkan data menurut garis lurus. Yang kedua, tentukan kuartil tengah atau Q2 atau median. Nah, lalu yang ketiga, tentukan kuartil bawah atau Q1 yang terletak tepat di tengah-tengah antara nilai terendah dengan Q2. Lalu yang keempat, tentukan kuartil atas atau Q3 yang terletak tepat di tengah-tengah antara kuartil tengah Q2 dengan nilai tertinggi.
Nah, contohnya seperti yang di PPT ini, atau bisa kita lihat nanti di makalah yang sudah kita kirimkan. Nah, yang ketiga, jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah. Nah, jadi jangkauan interkuartil itu kuartil atas dikurang kuartil bawah. Nah, yang keempat, itu adalah simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Nah, simpangan kuartil bisa juga kita sebut dengan jangkauan semi kuartil. Nah, simpangan kuartil itu kita dapatkan dengan setengah dikali Q2 dikurang Q1. Baik, di sini diagram. Nah, salah satu dari manfaat diagram itu adalah membantu membaca sebuah data. Nah, di sini ada diagram batang. Diagram batang adalah bentuk penyajian data statistik dan dalam bentuk batang persegi panjang. Nah, contohnya ini seperti kita membuat diagram batang dari tabel siswa baru pada tahun 2004 sampai 2007. Lalu, nah ini seperti pembuatan diagram batang dari contoh soal tadi. Lalu untuk diagram garis adalah diagram yang berisi garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data. Nah, contohnya seperti suhu badan budi selama 10 hari. Di sini tabelnya sudah tertulis dari hari pertama sampai hari ke-10, lalu keterangan suhu dari hari pertama sampai hari ke-10. Nah, ini merupakan hasil dari diagram garis dari tabel suhu badan budi selama 10 hari. Lalu, untuk diagram lingkaran adalah diagram yang menunjukkan data atau hasil angka-angka dalam bentuk lingkaran. Nah, contoh soalnya ini adalah data jumlah pasien pada rumah sakit Gria Husada sebagai berikut. Nah, di sini di tabel sudah diberi keterangan dengan penyakit adalah demam, berdarah, TBC, tifus. Nah, di sini juga ada jumlah pasiennya. Lalu, untuk pembuatan diagram lingkaran, itu kita membuat tabel. Nah, di sini keterangannya tabel pertama itu sakit, jumlah pasien, presentasi, sudut pusat lingkaran. Nah, untuk mencari presentasenya, itu dapat kita hitung dengan jumlah pasien sakitnya per jumlah keseluruhannya dikali 100%. Maka akan didapatkan untuk sakit DBD itu adalah 50%. Begitu juga untuk TBC dan tifus. Nah, untuk menentukan sudut pusat lingkarannya, itu kita menghitung dengan jumlah pasien sakitnya per jumlah pasien keseluruhan dikali 360 derajat. Maka didapatkan untuk sakit demam berdarah itu 180 derajat. Nah, setelah diketahui bagian-bagian untuk 3 penyakitnya, itu dapat kita buat di diagram lingkaran dengan presentasi mereka masing-masing. Nah, untuk DB itu mendapatkan 50, lalu untuk TBC itu 23,33% dan tifus 26%. Selanjutnya peluang. Definisi peluang, peluang dapat diartikan sebagai kesempatan. Materi peluang suatu kejadian artinya kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu kejadian. Peluang suatu kejadian dapat berupa menang atau gagal. Peluang untuk menang berarti kesempatan untuk menang, sedangkan peluang gagal berarti kemungkinan tidak terjadi suatu kejadian yang diharapkan. Nilai peluang bergantung dari jumlah ruang sampel dan banyaknya kemungkinan yang dapat terjadi. Istilah-istilah dalam peluang yang pertama ada percobaan. Percobaan merupakan aktivitas yang menghasilkan suatu data. Yang kedua ada ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan semua kemungkinan yang muncul. Ketiga, titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Dan yang keempat adalah kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh dari percobaan adalah aktivitas melempar sebuah dadu. Melalui aktivitas melempar sebuah dadu akan menghasilkan 6 kemungkinan, yaitu 1. Munculnya mata dadu 1, yang kedua munculnya mata dadu 2, yang ketiga munculnya mata dadu 3, 4 munculnya mata dadu 4, yang kelima munculnya mata dadu 6, dan yang keenam munculnya mata dadu 6. Ruang sampel. Ruang sampel dilambangkan dengan S kapital. Contohnya adalah aktivitas melempar sebuah dadu. Maka ruang sampel tersebut adalah S kapital sama dengan 1, 2, 3, 4,
5, dan 6. Banyaknya anggota himpunan S adalah N dalam kurung S sama dengan 6. Titik sampel. Contoh dari titik sampel adalah pada pelemparan sebuah dadu. Maka titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian. Contoh dari kejadian adalah pada pelemparan sebuah dadu, maka sebuah kejadian bisa dinyatakan dalam huruf kapital kecuali huruf S kapital yang disimbolkan untuk ruang sampel. Oke, selanjutnya adalah cara menentukan ruang sampel. Nah, dari cara menentukan ruang sampel ini adalah dengan contoh soal yaitu 3 mata uang dilambungkan bersama-sama, banyaknya anggota ruang sampel adalah. Nah, untuk cara yang pertama itu bisa dibuat tabel sebagai berikut. Yang kedua itu bisa dibuat diagram pohon. Dan yang ketiga itu bisa dibuat dengan menggunakan rumus. Nah, selanjutnya adalah peluang suatu kejadian. Lanjut, Kak. Nah, peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Nilai peluang suatu kejadian dinyatakan dalam rumus sebagai berikut, yaitu di mana PA sama dengan NA per NS. Di mana PA-nya itu adalah nilai peluang munculnya kejadian A, NA itu adalah banyaknya kejadian A, dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Nah, jika diketahui di sini harusnya A komplement adalah bukan merupakan kejadian A, maka PA ditambah PA komplement itu bernilai 1. Nah, selanjutnya adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A ditulis dengan FHA dari N kali percobaan dirumuskan. FHA sama dengan PA dikalikan N. Di mana FHA ini adalah frekuensi harapan A, PA adalah nilai peluang munculnya kejadian A, dan N adalah banyaknya percobaan. Itu dia materi dari kelompok kami, kiranya dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.